Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus. Kita akan mulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Selamat datang buat Bapak Daniel Kristanto, selamat melayani tempat ini. Kita angkat pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Engkau Tuhan, hingga kami boleh tiba di tempat ini dan selamat, tidak kurang suatu apapun. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menyembah Engkau, memuliakan Engkau dalam ibadah ini Tuhan. Berkati yang melayani pada hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah ini seutuhnya hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri, kita angkat pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia.
Yesus yang luar biasa. Kita akan siapkan hati kita akan angkat pujian. Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan menyembuhkanku, Kau bersabda dan menyelamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan menyelamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Kau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Segala puji syukur hanyalah bagi-Mu, Allah penyelamat kami. Terima kasih Yesus, Allah yang baik. Glory haleluya. Hentinya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Allah penyelamat kami, Allah yang
yang begitu mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami. Biarlah pujian yang boleh kami naikkan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kalau sebentar kami akan merenungkan sebagian pada firman-Mu, layakan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai Tuhan Bapak Dani dengan luar biasa Tuhan menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Dan ajarkan kami juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus-Mu saja. Terima kasih atas semuanya itu Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kiranya berkat Allah melimpah pada kita pada ini dan sampai selama-lamanya. Saya coba masih dalam suasana Paskah. Jadi saya mengucapkan selamat Paskah buat Bapak Ibu semua. Kiranya kita sama-sama menikmati suasana Paskah. Arti Paskah itu menjadi kekuatan buat kita, ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, berapa banyak Bapak Ibu yang mengalami kemacetan di jalan beberapa waktu yang lalu? Ya, saya yakin ya. Itu sebabnya saya nggak menghindari macet Bapak Ibu sekalian, tapi tetap saja macet. Begitu ya. Ya, itulah suasana yang saudara sepupu kita yang menikmati suasana Lebaran dan kita juga ikut di dalamnya. Kiranya hari ini kita sudah mulai semangat untuk melakukan aktivitas kita, kehidupan kita sehari-hari kembali. Baik, puji nama Tuhan. Saya tidak berpanjang-panjang malam pagi ini. Firman Tuhan saya kasih judul adalah Yesus bangkit. Masih dalam suasana Paskah buat saya. Paskah itu sampai nanti Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Jadi Yesus bangkit. Judulnya Yesus bangkit, dan kita akan lihat sama-sama Lukas pasal 24 ayat 30 sampai 35. Kita baca Lukas pasal 24 ayat 30 sampai 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas 24 ayat 30 pasal 2 ayat 30 sampai 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ini cerita, saya yakin Bapak Ibu semua sudah mengetahui cerita ini. Ini kisah perjalanan Yesus bertemu atau menjumpai kedua orang di Emmaus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau kita membaca cerita ini, ada satu pertanyaan. Saya berharap malam pagi ini kita sama-sama juga memberikan satu pertanyaan dalam hati kita. Cara Tuhan Yesus bertemu atau membuktikan dia hidup itu berbeda dengan peristiwa dengan murid-muridnya. Kalau dia ketemu dengan Maria, ya, dia ketemu bertatap muka. Langsung dia mengaku dia adalah Yesus. Walaupun Maria menyangkanya itu tadi pertamanya tukang kebun. Kalau kita juga melihat dengan murid-murid yang lain juga sama. Jadi dengan murid-murid Yesus, Yesus bangkit menunjukkan dirinya. Bahkan di dalam ruangan yang tertutup, Yesus tiba-tiba masuk. Jangan takut, dalam posisi teman murid-murid Yesus ketakutan, Yesus katakan jangan takut.
damai sejahtera bagi kamu. Sampai di mana ada Thomas, dia juga nggak percaya pada Tuhan. Dia katakan, sebelum aku menyocokkan tangan ke lubang itu kan, aku nggak percaya. Dan hari itu, pada saat itu juga, pada saat selesai dalam posisi Tuhan murid-murid berkumpul dalam minggu yang berbeda, Tuhan datang lagi dan dia katakan damai sejahtera bagi kamu sekalian. Tentu saya khusus panggil Thomas. Thomas, sini. Cocokkan tangan kamu. Artinya pada saat Yesus menemui murid-muridnya, dia secara jelas dia memproklamirkan bahwa aku ini Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita membaca cerita ini, berbeda sekali. Berbeda sekali. Ini sampai di dalam perjalanannya dia nggak ngomong itu Tuhan Yesus. Di tengah murid-muridnya masih dua orang muridnya masih ini sedang galau ketakutan, bahkan mungkin dalam posisi kecewa. Dia berjalan beriringan bertiga. Tetap saja Yesus nggak kata, aku nih Yesus yang bangkit. Enggak. Pada saat dia masuk ke dalam rumah, dia memecahkan roti, itu pun juga nggak ngomong kalau itu Tuhan Yesus. Aku Yesus yang bangkit. Enggak juga. Tiba-tiba menghilang saja. Pernahkah saudara berpikir, kenapa ya kok berbeda? Kan ya aneh ya Bapak Ibu sekalian. Kepada murid-muridnya dia pernyatakan khusus secara jelas, terang-terangan. Justru kepada dua orang Emmaus yang menurut saya pada saat itu, kalau kita membaca, dia dalam posisi down, dalam posisi sedih, dalam posisi kecewa. Karena dia mengharapkan Yesus itu tampil sebagai panglimanya dia, pahlawannya dia. Tapi fakta yang ada, Yesus tidak menyatakan dirinya bahwa aku Yesus yang bangkit dari orang mati. Justru pada saat selesai tadi ayat yang kita baca, itu murid-muridnya baru sadar. Satu perenungan buat kita pada pagi hari ini. Perbedaan yang sangat mencolok ini. Kita selalu meyakini bahwa apa yang terjadi di dalam Alkitab itu ada message, ada pesan khusus, ada pesan-pesan yang akan disampaikan buat kita saat ini di tempat ini. Kita akan lihat sama-sama. Kita akan mengeksplor, mengeksposisi tentang ayat-ayat ini, tentang cerita ini. Ya, tentang dua orang di Emmaus ini yang saya yakin saudara sudah mengetahui semuanya. Tapi kita melihat dari sisi perspektif firman Tuhan, dengan perbedaan ini, perbedaan cara Yesus menunjukkan jati dirinya, kebangkitannya. Dan pada saat itu Tuhan pasti ada sesuatu maksud buat kita. Dan maksud itulah yang akan kita lihat pada saat ini. Kita lihat sama-sama yang pertama, arti daripada kebangkitan Yesus yang pertama. Ini saudara, ya, mengingatkan akan sengsara Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Menjadi peringatan akan aku. Perhatikan. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan mau pada saat dia roti dipecah-pecahkan itu, ya kan? Si muridnya langsung tahu saudara, mau sadar, oh ini Yesus. Dan pagi ini Tuhan mengingatkan buat saudara dan saya, pada saat saudara menikmati suasana kebangkitan yang luar biasa, saya minta dengan hormat, kiranya saudara semua selalu mengingat akan sengsaranya Yesus. Karena itu message pertama yang akan Tuhan sampaikan buat saudara dan saya pada pagi hari ini. Bahwa kita mesti mengingat sengsaranya Yesus selama-lamanya. Banyak kali kita tidak mengingat seperti itu. Jadi artinya saudara Tuhan kasihi, kita harus ingat akan penderitaan Yesus.
Saudara yang Tuhan kasihi, kalau saudara sedang menderita karena tekanan kehidupan, ya, saudara ingat akan penderitaan Yesus jauh lebih besar penderitaan dibandingkan saudara dan saya. Penderitaan saudara belum apa-apa dibandingkan penderitaan Yesus. Itu sebabnya kalau kita selalu saat ini sedang mengalami satu tekanan dalam kehidupan, ingatlah akan kesengsaraan Yesus, ingatlah akan penderitaan Yesus, ingatlah akan bagaimana siksaan yang Yesus alami. Kalau saudara mengingat itu semua, maka mau tidak mau kita akan katakan, terima kasih Tuhan, penderitaan yang aku alami belum apa-apa. Saudara yang Tuhan kasih, tujuan Tuhan mengingatkan ini agar kita tidak cepat putus asa di dalam kehidupan kita, agar kita tetap kuat bersama dengan Tuhan. Penderitaan yang saudara alami, Tuhan sudah alami. Artinya jangan sampai kita ngomong, iya kalau kadang-kadang kita ketemu dengan orang kita nasihatin, kan kamu gak ngerasain, yang ngerasain kan saya. Tapi kali ini kita tidak bisa katakan demikian. Kenapa? Yesus sudah lebih dulu mati di kayu salib, bahkan melebihi penderitaan dibandingkan yang kita alami saat ini. Saya nggak tahu saat ini saudara sedang mengalami penderitaan apa. Saya juga nggak tahu saudara sedang mengalami kesusahan apa. Tetapi pastikan, saya sangat yakin bahwa penderitaan saudara, kesusahan saudara, kesulitan saudara itu belum sebanding dan tidak akan pernah bisa bandingkan dengan penderitaan Yesus mati di kayu salib. Itu sebabnya di tengah kita menikmati euforia suasana bangkitan yang luar biasa, kita tetap harus merenung tentang kebangkitan Yesus itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak diawali dengan penderitaannya Yesus. Kalau saudara memahami, menceritakan bagaimana proses perjuangannya Yesus, penderitaan Yesus, itu sangat luar biasa sekali. Dan tidak akan pernah ada orang yang mengalami seperti itu. Bahkan sampai saat ini, banyak kali kita merasakan bahwa Tuhan saat ini sudah enak di surga. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Dia saat ini juga menderita manakala melihat anak-anaknya, kita semua, anak-anak Tuhan, hidup dalam dosa. Bukankah dia selalu berdoa pada Bapa buat kita semua? Saya sangat yakin, Bapak Ibu gembala di tempat ini, kalau melihat ada satu jemaat yang meninggalkan Tuhan, wah itu pasti menangisnya luar biasa, sedih. Apalagi Yesus, dia selalu ingin semua anak-anaknya kumpul, anak-anaknya bersatu. Tetapi melihat murid Yesus, anak-anak Tuhan sekarang, yang selalu tidak pernah mengalami, tidak pernah taat pada firman Tuhan, itu merupakan kesedihan yang besar, bukan? Sehingga ada istilah katakan bahwa kita sering menyalibkan Yesus yang kedua kali. Bukan kedua kali, saudara, beribu-ribu kali dosa yang kita lakukan. Dan penderitaan itu pun sampai saat ini dia menangis buat saudara dan saya, dan juga buat umat-umat di dunia. Mari, kalau kita sekarang sedang mengalami satu penderitaan yang luar biasa, saudara katakan, aku kuat bersama Tuhan. Kenapa? Karena penderitaan yang aku alami belum sebanding dibandingkan dengan apa yang terjadi di tempat pada penderitaannya Yesus. Itu yang pertama. Itu sebabnya di dalam cerita ini Tuhan menceritakan tentang dipecah-pecahkan. Ya, karena Tuhan ingin pada saat pecah-pecah roti itu awal. Bukankah ini juga dialami pada saat di pesta atau di malam penghabisan Tuhan Yesus? Dia melakukan ini, Bapak sekalian. Penderitaan itu disampaikan juga pada dua orang di Emmaus supaya dia ingat akan penderitaan Yesus, dan supaya saudara dan saya pagi ini kita juga selalu mengingat akan penderitaan Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Yang kedua, kita akan lihat apa lagi, saudara? Arti kebangkitan Yesus yang kedua ini, saudara, mengingatkan akan penyertaan Tuhan Yesus bagi kita. Ini ayatnya. Lukas 24 ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah
hendak meneruskan perjalanannya. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau saudara bisa membayangkan saat ini, kita sama-sama membayangkan pada saat mereka berjalan, dua orang Emaus ini berjalan dengan galau, dengan sedih, dengan kecewa, berkecamuk apapun, intinya pokoknya semua tidak dalam posisi happy, dalam posisi mengalami tekanan hidup, mengalami kekecewaan kehidupan, mengalami ketakutan dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang asing datang. Kalau kita udah tahu cerita ayat ini, bukan? Saya datang. Kamu ngomongin apa? Gitu. Tapi pada saat itu Yesus tetap mendampingi, walaupun dia tidak menyatakan diri sebagai Yesus pada saat itu. Kepada dua orang murid, dia menyertai sampai di tujuan. Sampai di tujuan. Di saat kita mengalami kesedihan, keterpurukan, tahukah saudara bahwa Yesus tetap menemani saudara di dalam perjalanan hidup saudara. Saudara ditemani oleh Yesus, Yesus beserta saudara. Jangan pernah saudara katakan, Tuhan, gimana kamu Tuhan? Nah, gini saya katakan dengan firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan. Saudara yakinlah bersama dengan Tuhan bahwa apapun saudara melewati apapun juga, Yesus beserta saudara dan saya. Amin. Haleluya, haleluya. Berapa banyak kita mengalami seperti ini. Dan kita seringkali justru lebih parah lagi kalau terkadang kita ngomong begini, aduh aku pengen mati saja. Saudara yang Tuhan kasihi, itu kata-kata yang tidak beriman. Sadarlah saudara, kita sadar dengan kejadian ini. Pada saat kedua orang murid Emaus sedang berjalan kegalauannya, dia tidak cepat merubah, tapi dia tetap berjalan walaupun dalam posisi kedukaan, walaupun dalam posisi kecewaan, dia tetap berjalan sampai tujuan. Saudara dan saya sekarang sedang berjalan untuk menuju ke Emaus surgawi, untuk ke surgawi, walaupun kita mengalami kesedihan, walaupun kita mengalami kecewaan, walaupun kita mengalami penderitaan, walaupun kita mengalami doa-doa kita belum dikabulkan, tetapi percayalah bahwa Yesus tetap menyertai saudara. Allah Immanuel menyertai saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Ini yang menjadi kekuatan buat saya. Kalau kita melihat pada saat dia bangkit naik ke surga, dia tidak diamkan saja, tetapi dia tetap mengutus Roh Kudus sebagai penolong. Ayat yang saya yakin saudara tidak asing lagi. Puji nama Tuhan. Kurang apa Tuhan Yesus pada kita saudara? Kitanya yang kurang ajar. Kita yang terkadang kita ragu akan penyertaan Tuhan. Padahal sejak dari lahir dia sudah katakan Immanuel, Allah beserta kita. Tapi kepesertaan itu, Immanuel itu hanya bergaul pada saat kita Natal. Ada di relung hati kita, ada di benak kita pada saat Natal saja. Begitu kita berjalan dengan sejalan dengan waktu, dengan penderitaan, dengan apapun masalah-masalah kehidupan kita, kita ketakutan. Seperti murid Yesus. Tapi kiranya pagi ini, dengan peristiwa dua orang ini masih memberikan pelajaran buat kita, bahwa Yesus mau dalam kondisi apapun juga saudara, dia tetap menyertai saudara dan saya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara yang Tuhan kasihi, banyak anak-anak Tuhan di tengah mengalami pandemi ini, mengalami satu problem ekonomi yang sangat parah. Semua bisnis mengalami juga. Ya, bahkan mau bisnis apapun juga terkadang takut. Tetapi tahulah saudara, saudara gak berjalan sendiri. Saudara tidak menjadi anak yatim piatu. Karena Bapa yang di surga, yang dia mengutus Yesus, dan saat ini dia mengutus Roh Kudus untuk ada di dalam hati kita, beserta dengan kita. Beserta dengan kita, Allah Immanuel menyertai saudara dan saya. Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saya sampai kita berada sampai di tujuan surgawi yang kekal. Amin. Terima kasih buat Tuhan. Itu sebabnya jangan biarkan penderitaan itu, ketakutan itu mengintimidasi kita sehingga kita rasanya nggak yakin Tuhan ada di samping kita atau enggak. Tapi hari ini
Saudara ingat baik-baik. Jangan seperti Ibu Maria. Saya pernah khotbahkan atau di tempat yang terbuka. Yesus waktu kecil, dia selesai merayakan hari Paskahnya, maka dia pulang. Di dalam perjalanan sampai Roma dia baru sadar Yesus nggak ada. Yesus nggak ada. Akhirnya dia balik lagi. Seringkali kita seperti itu, saudara. Seringkali kita seperti itu. Tapi ini kebalikannya. Yesus ada bersama dengan kita, kita merasa bahwa Yesus tidak pernah bersama dengan kita. Dan perasaan itu sering terjadi manakala kita mengalami terintimidasi. Karena kita memikirkan lebih fokus hal-hal yang sifatnya duniawi dibandingkan surgawi. Tapi pagi ini, ayo sama-sama kita menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus selalu menyertai saudara dan saya, dan Yesus selama-lamanya akan menghantar kita sampai surga yang permai. Amin, saudara. Amin. Terima kasih. Kita lihat sama-sama. Kita tetap kuat untuk melewati hari-hari ini beserta dengan Tuhan Yesus. Ada pagi ini yang saudara alami. Tuhan, aku nyaris, aku mau jatuh, saudara. Ada yang mengatakan begitu, percayalah. Pada saat saudara sedang berpikir kakimu goyang, ada ayatnya itu, saudara. Maka Tuhan menopang kita. Saudara baru berpikir saja, kakimu goyang, maka Tuhan menopang saudara dan saya. Mari saudara, kita nggak perlu khawatir, kita tetap mengangkat iman kita. Percayalah bahwa Yesus seperti dua orang di Emmaus itu disertai di dalam perjalanan khotbahi saudara, dididik, diajar. Dan perjalanan hidup kita juga sama seperti orang di Emmaus. Tuhan menyertai kita saat dan Dia mendidik kita, mengajar kita, mengingatkan kita. Dan ingatlah kita sebagai orang harus ingat supaya jangan sampai kita lupa. Itu tujuannya supaya kita tetap memegang teguh pada Tuhan. Yang ketiga, apalagi saudara, ini ayatnya. Mengingatkan bahwa ada kuasa di dalam perjamuan kudus atau persekutuan dengan Tuhan. Saat ini saudara memang tidak ada perjamuan kudus, tetapi saudara, saat ini saudara sedang bersekutu dengan Tuhan. Kalau saudara masuk ke kamar pribadi saudara berdoa, itu sedang bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan mau mengingatkan bahwa pada saat kita sedang bersekutu dengan Tuhan, maka ada sesuatu mujizat yang terjadi. Apa itu mujizatnya? Ini saudara. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi pada saat itu terbukalah mata daripada dua orang di Emmaus. Apa artinya saudara? Pada saat saudara bersekutu dengan Tuhan, pada saat saudara ambil perjamuan kudus, pada saat saudara beribadah bersekutu dengan Tuhan, pada saat saudara masuk ke dalam ruang kamar pribadi bersekutu dengan Tuhan, maka ada satu mujizat terjadi. Pintu-pintu yang tertutup, pintu berkat yang tertutup, pintu pertolongan yang tertutup, pintu kesehatan yang tertutup, dibuka ke dalam nama Yesus. Jadi saudara kuat percaya sama Tuhan bahwa di dalam itu Dia. 1 Korintus 10 ayat 16 demikian bunyinya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi kalau saudara memakan perjamuan suci, itu jangan asal-asal, oh ini tiap bulan ya sudah, oke sama. Yakinin saudara. Saya selalu meyakinkan itu. Saya selalu meyakinkan dan tidak bosan-bosannya saya ingatkan, saya lahir dari rahim yang tertutup. Dan manakala mami saya meminum perjamuan suci, rahimnya terbuka. Keluarlah anak 5 anak, salah satunya saya. Begini mungkin saudara ada yang mengalami satu kebuntuan dalam kehidupan saudara. Kebuntuan dalam damai sejahtera. Kok rasanya hidup kok gak ada damai sejahtera? Atau mungkin ada pergumulan, yaitu sakit saudara masih sakit bertahun-tahun yang belum mengalami kesembuhan. Atau mungkin saudara justru mengalami ekonomi yang buntu,
Atau justru mungkin karir saudara yang mengalami kebuntuan, gak naik-naik. Atau mungkin justru suasana kehidupan saudara masih stuck, itu gak maju-maju. Rajinlah bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Rajinlah menggunakan lutut saudara untuk masuk ke dalam rumah Tuhan, untuk masuk ke dalam kamar pribadi Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Maka pada saat saudara bersekutu, dengan Tuhan, maka pintu dibukakan. Haleluya. Saudara akan terkaget-kaget melihat berkat-berkat yang tidak pernah saudara dengar, tidak pernah saudara pikirkan, tidak pernah saudara lihat, tidak pernah saudara lihat apapun juga. Itu yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Amin, saudara. Rajinlah bersekutu di kaki Tuhan. Rajinlah bersekutu di kaki Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat PP saya, status saya, di HP saya, memang awal tahun saya mencanangkan ini, saudara. Saya masukkan di situ adalah, kalimatnya adalah bergaul karib dengan Allah. Saya berbicara mengutip tentang ayat di Nuh, dan yang satu lagi ke HP yang satunya dalam bentuk Henokh. Tapi sudah bergaul karib dengan Allah. Itu kerinduan saya senantiasa. Sehingga saya bangun pagi, saya ingat Tuhan. Saya melakukan aktivitas, saya tetap bisa bergaul dengan akrab dengan Tuhan. Saya makan, saya bisa bergaul karib dengan Tuhan. Di tengah sore hari saya bisa bergaul karib. Mau tidur, saya juga bisa bergaul karib, bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu kerinduan saya. Supaya kerinduan itu tidak mengalami penurunan, maka saya masukkan di status saya. Di status saya bergaul karib dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya mengingatkan saya. Kan kita sekarang megang HP bukan? Senantiasa saya itu. Karena apa kerinduan saya? Saya ingin bergaul karib dengan Tuhan. Manakala saya bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan membukakan segala yang tertutup. Segala yang tertutup Tuhan bukakan semuanya. Seperti dua orang Emmaus ini. Manakala dia bersekutu di mesaklah, terbukalah matanya. Saudara akan menikmati tahun ini dan keberkatan yang luar biasa, kesembuhan yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Pergumulan saudara yang bertahun-tahun ini belum terbuka. Karena apa? Saudara rajin bergaul dengan Tuhan. Saudara rajin bersekutu dengan Tuhan. Saudara rajin untuk menikmati perjamuan suci dengan hati persekutuan dengan Tuhan, dengan hati yang sukacita. Dan saudara rajin beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Saudara rajin memasuki ke dalam rumah saudara, menjalin hubungan pribadi, ngobrol sama Tuhan. Saya terkesan dengan seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini, saya setiap pagi selalu mengusahakan untuk berbahasa roh, bercengkerama dengan roh, 30 menit. Kalimat itu menyentakkan saya. Iya. Berapa banyak kita sebagai anak-anak Tuhan ngobrol sama Roh Kudus yang dalam hati kita? Berapa banyak? Kan jarang, saudara. Terkadang kita bangun tidur langsung. Tapi hamba Tuhan itu mengatakan, dan saya melihat memang pelayanannya luar biasa sekali. Setiap hari dia menyempatkan waktu 30 menit sebelum dia turun dari ranjang, dia bersekutu, berbahasa roh dengan Roh Kudus. Saudara yang Tuhan kasihi, pelajaran ini menjadi pelajaran buat kita. Mari kita semakin bertumbuh bersama dengan Tuhan. Maka manakala saudara bersekutu dengan Tuhan, pintu dibukakan. Yang berikutnya, ini saudara, di saat kita mengikuti perjamuan kudus, membangun persekutuan dengan Yesus dalam doa dan penyembahan, maka kita akan alami mukjizat. Itu sebabnya gak heran kalau kita nanti menyanyikan lagu sebab dia hidup, ada hari esok. Ya, sebab dia hidup, ada hari esok. Karena memang itulah prinsip kekristenan kita. Yesus ada. Itu sebabnya dia menyediakan hari esok buat kita yang penuh harapan. Yang terakhir, ini saudara. Semua pintu dibuka, semua pintu tertutup akan dibukakan. Dan kita akan minta pertolongan, pintu damai, pintu sejahtera, semuanya akan dibukakan buat saudara dan saya pada pagi ini. Yang terakhir, apa yang keempat? Arti bangkitan itu ada di dalam Matius. Ya, mengingatkan kita diundang Tuhan Yesus yang ingin mengadakan perjamuan di surga. Saudara,
Di tengah kita mengalami tadi berbicara tentang urusan jasmani, tetapi sekarang yang di final terakhir Tuhan ingatkan kita bahwa Anda semua, kita semua anak-anak Tuhan dipanggil pada Tuhan untuk menikmati perjamuan di surga sana. Saudara-saudara, kalau saudara dipanggil sama Bapak Wali Kota, ya, saya yakin saudara mempersiapkan luar biasa kok. Saudara dipanggil untuk rapat di RW aja siap kita kok. Wah, siapin semua. Pakaian kita enggak sembrono. Ya, apalagi yang manggil Tuhan. Mana buktinya Tuhan manggil kita di perjamuan, ngadain perjamuan ini, saudara? Matius 26 ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan siapa, saudara? Kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Yesus masih mengundang saudara dan saya untuk kita nanti sama-sama menikmati anggur yang baru di surga sana. Saudara siap? Saudara siap? Mari untuk masuk ke dalam perjamuan yang kudus, untuk masuk ke dalam perjamuan yang Tuhan adakan itu. Tidak mudah, mudah. Tidak gampang, gampang. Gampang, tidak mudah. Tidak mudah, gampang. Pokoknya begitu, saudara. Mudah kalau saudara hidup di dalam kekudusan. Syaratnya adalah saudara harus hidup di dalam kekudusan. Tetap setia mengikut Tuhan, hidup kudus, dan taat melakukan firman Tuhan. Saudara tetap setia kepada Tuhan dan iman saudara. Dan saudara tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan saudara tetap melakukan firman Tuhan. Saudara melakukan ini semua, maka saudara akan dapat masuk dalam undangan pestanya Tuhan yang Yesus adakan untuk masuk ke dalam pesta perjamuan bersama dengan Yesus di surga sana. Saudara yang Tuhan kasihi, persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita mulai saat ini untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan, untuk kita setia sampai mati, dan untuk kita tetap taat melakukan firman Tuhan. Karena Yesus yang telah mati di kayu salib buat kita, Dia mengundang saudara dan saya untuk menikmati perjamuan di surga yang permaisana. Puji nama Tuhan. Sehingga kesimpulan kita pada pagi hari ini, inilah saudara. Yang pertama, makna kebangkitan Yesus. Hendaknya saudara tetap ingat menghargai penderitaan Yesus yang mati di kayu salib. Selalu selama-lamanya ingat. Yang kedua, saudara harus tetap yakin bahwa percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita dalam kondisi apapun juga. Tuhan menyertai saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara, segala pintu yang tertutup akan menjadi terbuka manakala saudara berada di dalam hadirat Tuhan, manakala saudara bersekutu dengan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, jangan lupa bahwa Tuhan mengundang saudara dan saya untuk kita sama-sama masuk ke dalam surga, menikmati perjamuan, minum anggur baru yang Tuhan tadi katakan. Sebab Yesus hidup, kita yakin ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Puji nama Tuhan. Terima kasih, saya tidak berpanjangkan, tetapi kiranya Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur hari ini karena kemurahan-Mu kami bisa berkumpul bersama-sama, beribadah, memuji dan mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh berkenan menyenangkan hatinya Tuhan. Kami juga bukan saja bersuka cita di dalam puji-pujian kami untuk memuliakan-Mu, tetapi kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan, yang mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup ini dan penyertaan Tuhan yang tidak berkesudahan sampai Maranatha, sampai akhir hidup kami. Kami sungguh mempercayai, dan seperti yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, kalau ada di antara kami ada dalam masalah, kami percaya Tuhan akan membukakan jalan bagi setiap kami, dan bagian yang harus kami lakukan adalah tetap taat setia
dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah itu Tuhan ingatkan kami terus melalui Allah Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih buat semua yang sudah melayani pada saat ini, berkati mereka semua, berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu, berikan kekuatan kesehatan, pakai di dalam pelayanan di mana-mana tempat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini buat setiap kami yang hadir maupun saudara-saudara seiman yang tidak hadir bersama dengan kami yang sedang ibadah online di rumah mereka masing-masing. Kalau ada di antara mereka yang dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau mereka ada masalah, pergumulan, persoalan dalam kehidupan mereka, pasti Tuhan akan memberikan pertolongan kepada mereka. Dan biarlah Tuhan yang berkekurangan, Tuhan juga akan mencukupkan dengan berkat yang berlimpah. Kami serahkan pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kami di dalam sekolah, di dalam pendidikan mereka, biarkan mereka boleh berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Tuhan, kami juga mau membawa di dalam doa buat bangsa dan negara kami, pemerintahan kami. Tuhan yang menjaga, melindungi hari-hari, banyak hal-hal yang harus dihadapi. Berikan hikmat kepada pemerintahan kami. Biarlah Tuhan mereka juga boleh mengandalkan Tuhan dan dengan rasa takut akan Tuhan dalam memerintah rakyat Indonesia, dan kami semua masyarakat Tuhan boleh taat dan tunduk kepada peraturan yang dicanangkan di hari-hari yang kami mendengar banyak hal yang terjadi. Kami tetap menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan pemerintahan kami dalam tangan-Mu. Bapa, biarlah Engkau juga memberkati setiap kami semua yang sudah hadir maupun yang ada di rumah. Kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami. Biarkan sampaikan kami yang jauh maupun dekat di rumah kami masing-masing dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Segala puji, segala hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang mengasihi hidup kami. Tangan-tangan yang memberikan persembahan, tangan-tangan yang mengembalikan miliknya Tuhan. Tuhan yang memberkati dengan berkat yang berlimpah. Segala puji, hormat kepadamu saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesatan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku.
bagaikan